dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man syahidal janazah hatta yusalliya alaiha falahu qirata. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai ikut menyolatkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan falahu qiratani. Lalu siapa yang menyaksikannya sampai menguburkan jenazah tersebut, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Qil, lalu ditanyakan, wa mal qiratan, apa itu 2 qirat? Qal mislul jabalain azimatain, seperti 2 gunung yang besar. Ya, artinya menggambarkan saking besarnya pahala orang menyolatkan, bahkan sampai ikut menguburkan, mengantarkan jenazah ke pemakamannya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu, ya, selain memang kewajiban fardu kifayah, nah, tapi juga ada keutamaan yang Allah berikan bagi mereka yang meninggal dunia. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan juga, ya, di antaranya juga hadis tentang kewajiban kita menyolatkan jenazah ini, maka para ulama sepakat bahwa sholat jenazah merupakan bagian ibadah yang disyariatkan dalam Islam, di mana menurut mayoritas sholat ini diperintahkan secara kifayah atau fardu kifayah tadi. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulin al-mayyit alaihi ad-dain. Ada jenazah dibawa untuk disolatkan, tapi jenazah ini meninggalkan hutang piutang. Fayas anu, maka Rasul bertanya, hal tarakal lidaini min qada, siapakah nanti, ya, ia ini meninggalkan suatu, ya, hutangnya itu meninggalkan hutang. Fa in uddisa annahu taraka wafa sulliya alaihi, ya, maka kata beliau tadi, ya, jika dijawab bahwa dia memiliki harta, kemudian peninggalan untuk melunasi utangnya, maka beliau menyolatkannya. Sallu ala sahibikum. Maka ketika wa illa, kalau dia tak katik yang bayar utangnya tadi, qol sallu ala sahibikum. Kalau itu, lajulah kalian nyolatkannya. Aku tak mau menyolatkannya. Falamma fatahallah alaihi al-futuh, ya, kemudian Allah menaklukkan berbagai negeri, beliau pun bersabda, anna aula bil mu'minin min anfusihim faman tuwfiya wa alaihi dain fa alayya qada'u wa man taraka malan fa huwa liwarasatihi. Maka kata beliau, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih memiliki tanggungan utang, maka sayalah yang akan melunasnya. Dan barang siapa yang masih meninggalkan harta warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perintah tentang untuk menyolatkan jenazah tadi, ya. Adapun nanti permasalahan hutang itu lain. Artinya apa? Artinya orang tadi tetap disolatkan. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan juga wa man qatala nafsah amdan yusallu wa yusalli alaihi. Siapa yang membunuh dirinya sendiri, ya, apa kata beliau, ya, itu tetap dimandikan dan disolatkan, ya, itu ya. Wa in kana a'dhama wizran, ya, walaupun membunuh diri itu bagian daripada dosa besar. Li'annahu fasikun, ya, karena sesungguhnya dia bukanlah kafir, tapi dia dihukumi fasik. Ya, contoh, sholat itu wajib, tapi sengaja tidak galak sholat. Puasa Ramadan itu wajib, dia mampu baca puasa, cuma sengaja tidak galak puasa, maka dia dihukumi fasik. Ya, bukan kafir. Maka berarti apakah dia tetap wajib disolatkan?
dia tetap wajib disolatkan. Ya. Nah, sekalipun dia pernah menuwung atau mati dalam kondisi maksiat, ya, maka itu tetap disolatkan. Hanya saja ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dianjurkan juga, ya, bahwasanya dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, Rasulullah SAW bilang yusolli ala ma'iz wala yanha an salati alaihi. Rasul tidak melarang, tidak menyolatkan orang pendosa besar tadi, tapi Rasul juga tidak melarang untuk menyolatkannya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i Hanafi Maliki dikatakan wala yusolli alal imam ala man qatala bi addi au qisas wa yusolli alaihi ghairu. Maka para ulama, arti tokoh pemuka agama, itu tidak dianjurkan untuk menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Ya, tapi yang lain silakan menyolatkan. Sebagaimana Rasulullah, tapi bukan berarti orang bunuh diri tidak disolatkan. Tetap disolatkan tadi. Sama seperti orang, saya bilang pendosa besar dan sebagainya tadi. Ya. Maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan bahwa, ya, orang yang selama dia masih Islam, maka dia tetap wajib disolatkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, terkait juga dalam hal ini, ya. Lalu dikatakan di mana tempat menyolatkan jenazah tersebut, maka pada prakteknya, pada umumnya, satu adalah musola, silakan, ya. Pada dasarnya masalah tempat itu dimanapun boleh menyolatkan jenazah selagi tempatnya suci. Ya, artinya nak dia tadi di rumah, nak di mana pun, nak di ruko, boleh. Selama tempatnya suci. Ya. Kemudian musola yang dimaksud di sini musola tanah lapang. Karena dalam syariat itu istilah musola itu tanah lapang. Ya. Tapi kalau istilah kita itu yang masjid kecil yang tidak dipakai sholat Jumat gitu ya. Tapi kalau bahasa Arabnya, yang musola yang kita kenal selama ini, Abu Salam yang di belakang SBU, itu masjid. Masjid namanya. Nah, yang ada Jumat ini disebut dengan jami. Semua masjid yang ada sholat Jumat disebut jami. Yang tidak dipakai sholat Jumat disebut dengan masjid. Musola itu yang mana? Tanah lapang. Atau bapak di rumah ada musola. Di kantor ada ruangan kecil, itu musola. Tapi kalau nanti seperti ada di komplek-komplek, ada istilahnya musola yang tidak dipakai sholat Jumat, hukum syariatnya itu adalah masjid. Maka hukum-hukum terkait masjid berlaku. Contoh, sholat tahiyatul masjid tetap berlaku walaupun wong nyebutnya musola tadi. Karena musola itu istilah kita, bukan istilah syariatnya tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini disolatkan di tanah lapang, riwayat Imam Bukhari, ya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annal yahud ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'ah zanaya, ya. Kemudian ada seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya itu berzina. Kemudian fa'amara bi'ima farajama qariban min mawdi'il janazah indal masjid. Lalu, ya, mereka diperintahkan untuk dirajam keduanya di tempat biasa untuk menyolatkan jenazah di samping masjid. Di luar maksudnya kan? Nah, itu penyebutan musola tadi. Maka pada masa itu ada tempat, bukan di masjid, di luar masjid, yang tanah lapang, biasa tempat untuk menyolatkan jenazah. Yang dua orang berzina tadi dirajam di tempat itu. Ya. Artinya bukan masalah yang berzina tadi ya. Artinya menyebutkan tempat di situ, tanah lapang tadi, tempat biasa dilaksanakan sholat jenazah. Lalu dalam riwayat lain Imam Bukhari juga dari Abu Hurairah, na'alana Rasulullah SAW an-Najasyi Sa'ibal Abasa yaumal ladzi mata fi. Rasul mengumumkan kepada kami ketika wafatnya Raja Najasyi. Ya.
Itu sahabatnya Rasul. Lalu faqal istaghfiru li akhikum. Ya, maka kata Rasul, mohonlah ampunan untuk saudaramu. Qal Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam saffa bikim bil musalla fakabbara al-arba'in. Lalu Rasul bikin saf, lalu beliau bertakbir 4 kali melakukan salat jenazah. Di mana? Di tanah lapang. Berarti boleh kaget-kaget kalau kami nak nyolatkan jenazah tanah depan masjid, ya boleh. Ya, kalau galak tadi ya, atau dimanapun di tempat bencana, umpamanya di lapangan disolatkan boleh, ya boleh. Ya, selama tempatnya suci, ya tidak ada najisnya. Yang kedua, tempat penyolatan jenazah itu bisa tadi di masjid, ya, sebagaimana di sini ataupun yang lainnya tadi, ya. Maka ya dikatakan daripada Abad bin Abdullah Az-Zubair anna Aisyah amarat ayyamurra bi janazah Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjid, memerintahkan untuk membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke masjid. Wa tusalliya alaihi, lalu disolatkan jenazah di masjid. Ya, kemudian fa'an karonna suzalika alaiha. Lalu ada sebagian orang-orang ya tidak mengindahkan perintah tersebut. Tidak mau menurut perintah tadi. Faqalat, ya. Lalu Aisyah tadi mengatakan, ma asra'a ma nasyan nas. Alangkah cepatnya lupa manusia ini, kata beliau, ya. Wa ma sallar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Su'ail bin al-Baydha illa fil masjid. Bukankah Rasul pernah menyolatkan Su'ail bin al-Baydha itu kecuali di masjid? Artinya memang dulu sering sholat jenazah itu di tanah lapang, bukan di masjid. Nah, suatu ketika saat meninggal dunia, Rasul kan kata lagi nih, apa kata beliau? Kata Sayyidah Aisyah, bawa ke masjid untuk disolatkan. Nah, waktu dibawa ke masjid itu ada yang mengingkari. Kenapa dibawa ke masjid? Kita kan biasa sholatnya di tanah lapang. Apa kata Sayyidah Aisyah? Alangkah cepat manusia ini lupa. Tidak ingat apa? Waktu Rasul menyolatkan Suhail bin Baydha itu di dalam masjid. Gitu ya. Nanti ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, bisa juga menyolatkan jenazah tadi di rumah. Ya. Silakan ya. Kemudian bahkan boleh juga menyolatkan jenazah itu di kuburan. Bagi yang belum sempat. Nah, aku belum sholat, aku nak nyolat ke jenazah. Jangan dalam arti kaget. Bila ada sholat ke di kuburan, benda. Contoh nih, bapak belum sempat nyolat ke jenazah. Pengen menyolatkan jenazah, boleh kami di kuburannya, boleh. Bahkan dia lagi ditanam itu kan masih boleh. Apalagi dia belum ditanam. Ustadz, kuburan kan najis. Yang mana najisnya? Kemungkinan baik, tidak dihukumi kemungkinan itu. Yang dihukum itu memang ada najisnya. Nah, kita ini seolah-olah berprinsip kalau dicat di tanah lapang itu najis. Mana najisnya? Ya kalu baik. Nah, tidak bisa kalu-kalu itu. Ya, yang dihukum itu yang nyatanya. Ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, lihat dasar hukumnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid. Ada salah seorang yang biasa tugasnya bersih ke masjid. Bahasa kita marbot masjid lah. Oh, galak bersih ke masjid. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasul kehilangan, tidak pernah terjenguk lagi. Mana marbot yang galak bersih ke masjid, tidak terjenguk lagi. Akhirnya beliau bertanya tentangnya. Apa kata mereka? Faqalu mata ya Rasul, sudah meninggal dunia. Apa kata beliau? Apalah kuntum adzaitumuni? Memangnya kalian itu tega nak nyakiti aku, kata Rasul. Ya, apa maksudnya? Faka'annakum sagharu amra. Seolah-olah kalian ini ngecik ke gawe dia. Mentang-mentang dia marbot, kamu nak ngenjuk tahu aku. Ya, kenapa kamu nak ngenjuk tahu aku? Sakinya begitu tadi ya. Apa kata beliau? Dulluni ala qabri. Tunjukkan aku mana kuburnya. Dibawalah ke kuburannya, fasulliya alaiha. Lalu Rasul menyolatkan jenazah tadi di depan kuburnya. Jenazah tadi sudah dikubur. Boleh. Ya, kalau memang belum menyolatkan tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu tadi.
Maka ketika ada orang bertanya, Ustadz, sebaiknya sholat jenazah itu di mana? Satu saya bilang, kira-kira banyak orang nyolatnya di mana? Kalau banyak di masjid, bawalah ke masjid. Kalau lebih banyak di rumah, kenapa lagi nak dibawa ke masjid? Kenapa? Yang di rumah itulah nyolat kenyo, yang di masjid, uang itu juga nyolat kenyo. Maka ada kalimat begini, wala yundabu i'adati sholat lidan wahid. Tidak dianjurkan menyolatkan jenazah yang sama dengan orang yang sama. Saya sudah sholat di rumah, ke masjid, jenazah itu tidak usah lagi. Kenapa? Cukup sekali. Tapi kalau jenazahnya disolatkan berapa kali orang-orang silakan. Tapi uangnya berbeda-beda. Maka saya bilang kaget di masjid siapa yang nyolat kenyo? Ya masih rombongan kita inilah. Tidak usah gino. Pilih nak di masjid apa di rumah. Ya kan? Kalau maksud tadi kalau yang di rumah tadi itulah juga yang nyolat kenyo. Di masjid uang itulah juga nyolat kenyo. Sekali deh nyolat ke jenazah itu. Ya, bukan jenazahnya, orang yang menyolatkannya itu dah. Ya. Tapi kalau jenazah yang disolatkan berapa kali, silakan, bagus. Di sini kayak disolatkan, dibawa ke dusun, disolatkan lagi di dusun, ya silakan. Tapi anjurannya orangnya berbeda. Gitu ya. Itu artinya saya maka sampai ada kalimat wala yundabu i'adatus shalah li janazin wahid, tidak dianjurkan orang yang sudah menyolatkan jenazah yang sama lalu dia menyolatkan lagi untuk jenazah yang sama. Nah, maka saya bilang bukan masalah masjidnya, bukan masalah di musolanya, bukan masalah di rumahnya, semuanya itu boleh galau. Tapi kita jengok dulu kira-kira mana yang banyak unggalannya nyolat inyo. Ya. Kan kadang-kadang ada orang juga itu di rumah males. Ya. Kan kalau apalagi masjid pinggir jalan ini kan banyak orang mampir yang kita tidak tahu kan. Walaupun mereka tidak kenal kan mereka tetap ikut menyolatkan jenazah tadi. Semakin banyak menyolatkannya semakin bagus tadi. Tapi ala kulli hal masalah tempat boleh. Contoh Pak, mobil dalam ambulan, ya ada yang nak nyolatkannya. Boleh tak kami sholatnya depan ambulan tadi? Boleh. Tanpa harus dikeluarkan jenazah tadi. Ya kan? Yang penting jenazah di depan dia. Ambulan. Tidak. Umpamanya ambulannya ngadep ke sini. Uangnya di belakang ambulan. Sholat jenazah boleh? Ya boleh. Tanpa harus mengeluarkan jenazah tadi. Nak dikeluarkan jenazah? Boleh juga. Bahkan tadi di kuburnya pun boleh tadi. Cuma memang kubur baru dikubur tadi ya. Itu. Tapi kalimat itu tandanya masih merah tadi. Itu boleh. Bagi yang belum menyolatkan jenazah tadi. Nah, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait daripada tempat. Sebelum kita masuk silakan jika ada pertanyaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kubur. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu saya bilang tadi yang pertama memang salah satu kebiasaan kita memang apa namanya itu untuk menunggu anaknya datang ya baru dia dikuburkan ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kalau memang kedatangan tadi ini penting ya. Kalau memang kedatangan tadi satu memperhambat dan juga tidak katik nilai yang lain ya.
artinya ditunggu-tunggu juga, ini menghambat, dia juga masih terlambat. Maka satu, tidak usah lagi ditunggu. Kalau memang masih memungkinkan ditunggu, ya, maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Maka sampai kapan jenazah tadi ya bisa disolatkan tadi, maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang secara spesifik ya tidak ada batasan menempatkannya, menyebutkannya, ya, ya tidak ada. Nah, makanya saja memang sholat gaib itu satu pendapat tidak lebih dari sebulan. Kalau sholat gaib ya, artinya ketika dia datang kuburan, besoknya lagi masih boleh, boleh, ya kan? Cuma kalau memang dia kata kelalamo gaib baik, sholat gaib di tempatnya, misalnya di rumahnya tadi, ya. Tapi ketika memang dia datang, katakanlah dia datangnya lah 3 hari, masih bisa sholat jenazah depan kuburnya, boleh. Ya. Nah kalimatnya itu tanahnya masih merah. Masih merah itu kan kira-kira berapa lama itu? 2 hari, 3 hari masih merah kan? Masih kan? Nah karena kalimat tadi kan tidak disebutkan kapan meninggalnya. Ya hadis tadi ya. Maka beliau minta tunjukkan. Memang satu budaya mengatakan tanahnya masih merah. Berarti kan tanah masih merah itu belum terlalu lama. Bisa di seminggu, ya kan? Tapi ala kulli hal memang tidak ada penyebutan berapa batasan harinya tadi. Tapi kalau kita kembali kepada seperti kalau gaib tadi, maka dikatakan tidak lebih dari 1 bulan. Kalau sholat gaib ya, sholat gaib. Lah berapa meninggalnya? Oh, setahun ya, tidak usah lagi sholat gaib tadi. Nah, itu jadi begitu kan. Ada lagi? Ya. Ya. Oh, ya. Iya. 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 Satu. Ya apakah itu melanggar syariat? Ya melanggar. Ya terlepas toh, tapi kan dia kepala negara. Mau dia kepala negara yang lama sampai 3 hari atau 4 hari itu dikubur Rasul. Rasul memang satu riwayat 3, satu riwayat 4 hari. Cuma satu. Kenapa waktu itu satu? Aroma Rasul tidak bau jenazahnya. Yang kedua memang waktu itu kondisi ya. Tapi setelah beliau tidak ada. Sahabat langsung. Tidak ada lagi penunungan. Maka dalam hal ini, ya saya tidak tahu yang pertama, kenapa ditunda sampai tanggal berapa hari jadi tertunda koma ini? 3 bulan. Rasul cuma 3 hari. Ini kan. Nah kenapa dia tidak tahu penyebabnya apa? Oh, berarti itu asbabnya, itu masih ada penyebabnya. Nah, bukan dia nunda karena syariat, karena ada penyebabnya tadi. Sama seperti kasus begini, Ji. Ada jenazah ditaruh di rumah sakit, belum tahu nih siapa jenazahnya, kan masih ditunggu identifikasi. Mungkin tertundalah sebulan. Nah, itu kenapa ada penyebab. Ada penyebab tadi ya. Artinya bukan alasan syariat, tapi alasan karena memang darurat, khawatir nanti ada korban-korban berikutnya tadi. Kalau memang itu darurat dibutuhkan, oke. Bukan kaitannya dengan apakah karena dia kepala negara atau bukan, ya. Itu bukan karena itu. Nah, maka yang saya agak bingung itu yang baru-baru terjadi ini, dia dari satu provinsi dibawa lebih 24 jam dalam perjalanan itu. Karena dia itu di satu provinsi, di dalam lagi. Dari apa? Dari satu tempatnya itu dari dusun dia ke kotanya baik itu 6 jam. Belum lagi dibawa ke Palembangnya. Saya bilang dikasih formalin tidak. Berarti jenazah itu bau kan? Nah, makanya dalam kondisi itu, di mana lebih baik dikuburkan? Di tempat dia. Maka di mana meninggal, di situ abdulnya dia dikuburkan. Di Palembang. Itu Palembang abdulnya. Ya.
Ya kita kecuali memang bisa dijangkau. Bahkan begini nanti ada wasiat. Ya, ada seorang kaget kalau aku meninggal, kuburkan aku di dusun. Tapi untuk menuju dusun itu tidak bisa. Karena kondisi dan sebagainya tadi, apalagi akan merusak jenazah. Tidak usah. Tidak usah dijalankan wasiat itu. Kenapa? Karena wasiat itu bertentangan dengan syariat. Gitu ya. Sama seperti ada orang wasiat begini. Kaget kalau aku meninggal seluruh harta kunjuk dengan masjid. Tidak baca. Tidak boleh. Hanya boleh sepertiganya. Kenapa? Karena melanggar syariat. Jadi itu ya mungkin dia nunda tadi karena penyebab tadi itu bukan alasan syariat, tapi karena alasan darurat tadi. Ya dibenarkan apa tidak? Wallah alam. Benarnya apa tidak? Dibom apa? Khawatir dia semacam itu. Wallah. Ada lagi apa? Ada takbir ketiga itu boleh baca doa dalam hati baca dulu. Baik. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya. Memang nanti rukun sholat jenazah itu membaca doa ampunan. Ampunan kan? Apakah doa ampunan tadi Allahumma firlahu salah satu bentuknya itu kan ataupun yang lainnya? Kalaupun Ustaz kami bacanya doanya, yo kalau memang di lapas tidak boleh bahasa Indonesia. Tapi kalau dia membacanya dalam hati, silahkan. Ya, karena kan kalau dia dilapaskan kategori kalam lah. Kalam itu termasuk yang membatalkan sholat tadi. Walaupun itu sholat jenazah. Sama, berlaku dia. Masih ada lagi? Ya. Baik. Oke, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ya, jenazah. Kemudian yang berikutnya setelah kita tahu jenazah tadi termasukkannya, lalu ya yang disolati dan tidak disolatkan. Apakah semua jenazah itu disolatkan? Itu kan. Maka yang pertama ada jenazah yang hendak disolati kadang berbeda antara jenazah satu dengan jenazah lain. Sehingga dia tidak sama. Yang pertama jenazahnya orang kafir, non muslim. Tidak. Ya. Walaupun mohon maaf. Kan ada di TV. Tak benar apa itu. Pokoknya kaget kalau dia meninggal dunia. Kalau dia ada Islam, minta diurus seperti orang Islam. Tidak boleh lah. Ada kan itu kalau di TV itu ya. Kaget kalau aku meninggal dunia, dia ada Islam. Tapi minta urus orang Islam. Tidak bisa. Umpamanya nak disolatkan, jangan. Kenapa? Tidak boleh. Maka dalam Al-Quran surah At-Taubah, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَنْ مَاتَ أَبَدًا wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Maka janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Yang dimaksud orang-orang kafir. Itu ya. Tuh. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah jenazah orang Islam, ya. Bagaimana jenazah orang Islam ini, ya? Yang pertama, jenazah tersebut, ya, walaupun dia Islam, itu tidak disolatkan, ya. Siapa itu? Anak kecil yang dia lahir tidak katik tanda kehidupan. Contoh, mohon maaf, dia ini umur 3 bulan, lahir kan? Lahir, cuma meninggal dalam perut. Itu. Maka nanti dalam hal ini dia tidak disolatkan. Ya. Kenapa? Ya tadi. Ya, kalau dia keluar ada tanda kehidupan, sulliya alaihi. Tapi kalau dia tidak ada tanda kehidupan, dia tidak disolatkan. Seperti umurnya 3 bulan, semacam itu ya. Dia tidak disolatkan. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dalam perut tadi. Ya. Apalagi yang masih bentuk darah itu ya. Kumpulan darah itu, tidak disolatkan dia. Itu semacam itu. Walaupun dia tadi berbentuk darah tadi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti cuma akan dibedakan, ya kan? Ada juga jenazah muslim yang mati fasik tadi, ya. Maka saya bilang tadi dalam hal ini, ya, ada orang yang menyolatkan, ada yang tidak mau menyolatkan, yang mati bunuh diri tadi, ya. Apa yang diambilnya hadis Imam Muslim ketika Rasul didatangkan jenazah orang yang mati menusuk ini dengan panah, dengan pisau. Falam yusolli alaihi. Rasul tidak menyolatkannya. Tapi Rasul tidak melarang jangan disolatkan. Aku tidak menyolatkannya. Maka dari hadis ini saya sebutkan tadi,
ya menyebutkan bahwa orang tersebut yang meninggal mati bunuh diri tadi dikatakan yusolli ala qatil nafsi, maka orang yang mati bunuh diri tadi tetapi disolatkan. Kemudian ya hanya saja la yusannu lil imam, ya hanya saja tidak dianjurkan bagi imam. Imam ini salah satunya adalah imam masjid, ya tokoh muda, tokoh agama tadi, ya menyolatkan jenazah tersebut. Bukan tidak boleh, tidak dianjurkan dia untuk menyolatkan karena Rasul tak mau menyolatkan, tapi yang lain menyolatkannya tadi. Ya, cuma saya lagi-lagi kita tidak baca maksud wong wong nak nyolatkan nyoba, ya tidak sudah itu. Cuma paling tidak si wong nyolatkannya jadilah. Kenapa? Karena fardu kifayah. Cuma kita tidak baca maksud wong. Ya, nanti akan masuk itu. Makanya Pak, jangankan itu. Salat jenazah. 2 ekor jenazah ini. Jenazah pertama disalatkan. Setelah itu jenazah kedua. Kapan jenazah kedua? Habis wong. Ya kan? Jenazah pertama kemana? Ya sudah disalatkan. Lari wong. Nak ngantar. Jenazah kedua? Habis wong tadi kan? Ya. Kita tidak baca maksud. Maka nanti ada teknisnya. Saya pernah tadi kemarin ditanya. Kan masuk itu teknisnya. Saya bilang, memang abdolnya kalau ada 2 jenazah atau lebih, nyolakannya sikok-sikok. Jenazah tadi. Boleh sekaligus. Ya. Tapi Ustaz, kami pernah ngamalkannya sikok-sikok. Sudah sikok jenazah pertama, jenazah kedua, habis uangnya. Karena kan, yang keluarga jenazah pertama tadi, bawa jenazah, pergi. Lalu saya bilang, kalau kamu pengen, jangan apa jenazah letakkan di depan dulu. Galuh-galuhnya. Imamnya yang pindah. Ini kita nyalakan jenazah pertama. Sudah jenazah ini. Kayak dulu berdoanya. Kemudian pindah lagi ke jenazah berikutnya. Akhirnya apa? Jenazah pertama disolatkan oleh wong itulah. Jenazah kedua juga disolatkan oleh wong tadilah. Baru berdoa. Kaget bawa masing-masing. Cuma saya bilang kalau siko-siko lari nih ya wong. Lah iya kan? Keluarga pertama. Banyak ini hampir seluruh keluarga pertama kalau. Jenazah pertama. Sudah jenazah pertama disolatkan. Lari wong. Habis. Jenazah kedua. Habis wong. Ya tinggal wong berapa juga. Nah itu saya bilang tadi. Ya. Cuma kalau nak solatkan galau-galau bagus juga. Umpamanya ada 5 jenazah. Pembarangan pula ninggal tadi. Ya solatkan sekaligus bisa. Bisa. Tidak apa-apa. Walaupun abdolnya sikok tadi. Ya. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ya, yang berikutnya adalah ya, yang saya sebut tadi, jenazah anak kecil tadi riwayat Imam Ibnu Adi dikatakan, at-tiflu la yusolli alaihi wa la yarithu wa la yurasu hatta yastahila. Apa kata beliau? Bayi disolat, bayi tidak disolatkan, tidak diwarisi, tidak mewarisi kecuali lahir dengan keadaan ada tanda-tanda. Maka yang pertama, mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i berpendapat bayi yang lahir dalam kondisi tidak bernyawa cukup dimandikan, dikafani dan tidak perlu disolatkan. Dengan hadis tadi, ya, itu ya. Tapi kalau yang kedua, Hambali itu tetap disolatkan. Ya, di mana keterangannya wasaqtu yusolli alaihi wa yad'u walidayhi bil maghfirah war rahmah. Ya, ini bayi yang lahir karena keguguran disolatkan, didoakan bagi orang tuanya dengan maghfirah, dengan rahmat tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, maka penggabungannya Syafi'i menggabungkan 2 hadis ini. Kalau dia lahir kecil, usia berapapun, tapi ada tanda kehidupan yang bayi lahir tadi, maka berarti dia disolatkan. Tapi kalau tidak ada tanda kehidupan, mayoritas ulama tadi tidak perlu disolatkan. Cukup dimandikan dan dikafani tadi. Ya, maksudnya itu Pak, kalau dia keluar, nakatinian. Tapi kalau keluar kakinya bergerak dikit, ya kan? Atau matanya berkedip, oh itu berarti disolatkan. Gitu ya. Ustaz kami ragu tadi dia ini edo apa tidak, ya kan? Ya sudah kalau ragu, sholat kebaik. Ya kan? Waktu dia lahir tadi kan, apakah ini? Waktu dia keluar tadi ada tanda kehidupan apa tidak?
Ragu, ya kalau memang ragu, sholatkan baik. Ya, itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala terkait daripada jenazah tadi. Nah kemudian ya yang kita sebutkan tadi ya jenazah sudah dikuburkan tadi itu tetap boleh disolatkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, man aula, siapa yang lebih layak untuk menyolatkan jenazah tersebut. Kita ini kan mohon maaf biasanya nyari kiai, nyari ustadz, ya kan, nyari pengurus masjid. Saya nggak tahu itu kebiasaan atau apa. Cuma ini kan berapa kali kan? Ya, saya pernah dipinta, saya bilang, mana keluarganya, Pak? Keluarganya mana? Ya kan? Tanya dulu keluarganya dulu. Keluarganya dulu saya bilang. Kalau keluarganya tak kate, baru keluarganya ngomong ke saya, baru saya mau. Itu loh. Ya. Maka dikatakan ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, annal wali aula bil imama minal wali. Ya. Wa in ausal majid di ghairi. Yang pertama ya seperti aturan dalam salat. Siapa itu? Wali. Apa wali itu? Wali itu pemimpin, contoh gubernur dan sebagainya. Tapi mohon maaf, gubernur dulu bukan gubernur sekarang. Ya, kan dalam peraturan imam salat itu, kalau ada gubernur dengan apa nama itu wali kota, siapa yang jadi imam? Gubernur. Ketika ada wali kota dengan camat, siapa yang jadi imam? Wali kota. Tapi gubernur wali kota dulu ya bukan. Jangan disambung ke kita sekarang. Kenapa? Karena syarat mereka itu satu. Qurannya bagus. Pengetahuan agamanya bagus. Makanya tadi dikatakan dia menjadi wali imam tadi. Lah kalau kita kan dekat jaminan. Umpamanya gubernurnya baca-baca Quran tuh dekat jaminan. Tadi kan itu ya. Nah, maka yang pertama wali tadi. Oke lah dekat. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Setelah itu siapa? Ya, dikatakan bahwasanya wadu'ul qarib akrabu ilal ijabah sama. Kemudian yang berikutnya adalah yang pertama adalah bapaknya. Kalian tinggal tadi anaknya, bapaknya yang jadi imamnya. Jadi imam sholat bapaknya. Cuma tadi mohon maaf ya, sebelum kita ini pastikan dulu, baca dah bapaknya ini sholat jenazah, enggak dah baca mulu. Jangan bapaknya. Tapi ini aturannya bapaknya. Ya, kalau yang tinggal tadi anaknya. Ya. Kemudian yang berikutnya summal jad. Ya, kakeknya terus ke atas. Ya. Kemudian maksudnya begini. Kan dia ini bapaknya meninggal, anaknya kan. Nah, ada tak kakeknya? Kakek ini jadi imam. Kakeknya umur 70. Ya, anaknya tadi katakan namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Imran. Berarti Imran ini cocok kan dari anu. Nah, bapaknya Imran meninggal. Berarti Imran ini kan punya bapak. Nah, bapaknya yang lebih layak jadi imam. Kalau bapaknya